di Lampung. Iya, betul tahu. Waktu itu kita masih aktif lagi kita pada Lampung. Pakai meja atau duduk sini? Meja lah, meja. Pakai meja. Itu kan kepalanya ibu. Iya, Deci, Bu Deci. Boleh sih dia. Deci. Bacakan jualan badan. Oi. Siapa ya? Oh, langsung aja. Salam saya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada malam ini untuk melaksanakan sholat isya berjamaah dan insyaallah akan dilakukan sholat tarawih berjamaah. Salam dan salam pada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang pertemuan, marilah kita mulai acara ini dengan mengucapkan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pengungkapan ceramah Sayyid Wakil Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz Dewali S.A.M.A.G. Para Ustaz, waktu dan tempat saya persilakan. Pak. Iya. Iyalah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Kajian kita pada malam hari ini, mengapa Palestina begitu istiqomah? Mengapa Palestina begitu kukuh? Mengapa Palestina begitu kuat istiqomah dengan pendiriannya, tak tergoyahkan sekalipun Amerika dan Israel bekerja sama, namun Palestina tetap istiqomah. Setelah diteliti, ternyata istiqomahnya itu karena mengamalkan ayat Al-Quran. Yang pertama, di dalam diri mereka tertanam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasara takkan pernah bersenang hati kepadamu sampai kamu tunduk kepada aturan dan agama mereka. Jadi orang Yahudi di Palestina itu takkan pernah senang hati sebelum orang Palestina atau umat Islam seluruh dunia tunduk kepada aturan-aturan yang dibuat oleh Yahudi. Bagaimana pandangan orang Yahudi terhadap orang di luar Yahudi, termasuk kita dan umat di Palestina? Menurut dia kita ini adalah goyin namanya. Goyin. Goyin itu artinya setara dengan binatang. Nah, jadi kalau dia membunuh orang Palestina begitu banyak, dianggapnya membunuh kambing atau membunuh kucing saja.
dia tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah. Apalagi dengan dukungan Amerika. Amerika tergantung kepada Yahudi karena Yahudi ini memegang dolar di Amerika. Jadi yang mencetak dolar di Amerika itu bukan pemerintah Amerika, tapi perusahaan swasta milik Yahudi. Karena itu Amerika tidak bisa melepaskan Yahudi. Yang kedua, teknologi internet, teknologi tingkat tinggi itu dikuasai oleh Yahudi Amerika. Bank, restoran, pesawat terbang itu dikuasai oleh Yahudi Amerika yang jumlahnya 5 juta orang di sana. Kalau di Palestina, di tanah Palestina, Israel juga itu 9 juta orang. Jadi mereka di dunia seluruhnya ada 15 juta orang. Tergantunglah Amerika ini kepada Yahudi Israel dari segi teknologi dan perdagangan. Kemudian Yahudi ini tergantung pula kepada Amerika untuk memasarkan senjata-senjata yang dibuatnya. Jadi pabrik senjata di Amerika itu adalah milik orang Yahudi. Kalau tidak ada perang, diciptakannya suasana bagaimana perang supaya senjatanya laku, supaya senjatanya terjual. Paling tidak dia buat isu-isu akan terjadi perang besar Indonesia, Australia, Malaysia, isu-isu saja supaya masing-masing beli senjata. Malaysia, Indonesia, Australia masing-masing beli senjata ke Amerika dan dia mendapatkan keuntungan banyak dengan senjata pembunuh yang diproduksi oleh Yahudi Amerika. Itu yang pertama. Ayat Al-Quran sudah menyatakan orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah bersenang hati kepadamu sebelum kamu ikuti kehendak mereka. Ayat yang kedua yang menyebabkan orang Palestina itu kukuh, dia sangat mengerti, yakni ayat-ayat jihad. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berjuanglah kamu, berjihadlah kamu di jalan Allah dengan harta bendamu dan jiwa ragamu, itulah yang terbaik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi mereka berjihad dan mereka yakin sekali bahwa satu saat nanti kemerdekaan Palestina akan terwujud. Apalagi sekarang Israel sudah porak-poranda dengan bom dari Houthi Yaman, dengan bom dari Al-Qudus dari Yerusalem itu sendiri, muncul gerakan-gerakan yang mempunyai peluru-peluru kendali yang sangat hebat, bantuan dari Syria, bantuan dari Irak, apalagi dari Iran. Nah, Bapak Ibu terhormat, jadi kata-kata jihad, berjuang di jalan Allah itu tertanam pada jiwa anak-anak Palestina. Mereka rela mati. Jadi pada lengan mereka, tangan mereka sudah dibuat itu namanya. Umpamanya namanya Ahmad, Muhammad, Mahmud, ditulis. Kalau dia mati nanti tolong disebutkan atau dipisahkan yang mana kuburan dia dengan teman dia, dan mana yang harus dikunjungi oleh ayah dan ibunya atau orang yang masih hidup, tahu di mana tempat dia dikuburkan secara massal. Jadi dia sudah rela. Apa sebab? Karena kalau pergi dia keluar, menjelang keluar itu dibom oleh Israel. Kalau mereka tetap di situ dibom juga. Mereka dalam pengungsian dibom juga. Mereka berada di rumah sakit dibom juga. Kemanapun pergi dibom oleh Israel. Karena itu tidak ada jalan lain adalah berjihad lalu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia berserah itu,
dia yakin sekali tak dapat bahagia di dunia, dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Karena hidup bukan hanya di dunia ini saja, ada kehidupan yang lebih kekal. Nah, pihak Yahudi dan Nasrani nanti akan diadili. Al-Quran mengatakan akan diadili. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Di pengadilan Allah nanti semua manusia berdiri menghadapi pengadilan Allah. Tidak ada yang membela, tidak ada saksi-saksi yang berbohong. Di sana tidak bisa berbohong lagi. Tangan manusia berbicara, kakinya berbicara, semuanya menjadi saksi. Kalau di dunia ini masih banyak bohong-bohongan, masih bisa dibayar, masih bisa disogok, tapi pengadilan Allah tidak bisa. Nah, dia yakin bahwa ada kehidupan lain yang lebih lama. Orang yang banyak dosanya, orang yang zalim pasti menyesal. Bagaimana bunyi penyesalannya? Ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma